Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang bagaimana penggunaan bahasa dalam sastra Aceh. Dan ketika kita berbicara tentang bahasa dalam sastra Aceh ini, saya fokuskan pada dua hal, yaitu tentang diksi dan gaya bahasa. Kita lihat yang pertama tentang diksi. Jadi diksi ini adalah pilihan kata. Jadi nama lainnya diksi itu adalah pilihan kata. Ketika ada orang menyebut diksi, berarti diksi itu adalah pilihan kata. Nah, dalam sastra Aceh, terutama puisi, baik dia lisan maupun tulis, diksi ini sangat esensial sebagai wahana ekspresi diri. Jadi yang dikatakan dengan esensial di sini artinya perlu sekali atau bisa juga mendasar. Sudah pasti ya, karena memang salah satu kekuatan puisi itu adalah di diksi. Nanti kita lihat mengapa diksi ini penting. Ya, diksi ini penting. Jadi diksi itu merupakan hal yang sangat esensial di dalam puisi. Nah, mengapa demikian? Karena setiap kata itu memiliki fungsi makna. Setiap kata itu dia memiliki fungsi makna, kemudian memiliki fungsi bunyi, serta fungsi pengungkapan estetika bentuk lainnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang diksi itu bukan hanya terkait dengan bagaimana sesuatu dapat diungkapkan, ya, tetapi juga harus mampu melahirkan pesan-pesan tertentu, ya, tanpa menanggalkan aspek estetisnya. Nah, maka memang diksi ini luar biasa, sangat diperlukan. Kemudian bagaimana bentuk kata yang dipilih di dalam puisi? Ya. Umumnya kata yang dipilih di dalam puisi itu yang pertama konotatif. Selain ada juga yang denotatif. Kemudian puitis. Ya, kata-kata yang puitis tujuannya apa? Untuk menimbulkan efek estetis, efek keindahan. Kemudian kata-kata yang dapat memancarkan makna dan tenaga yang hebat atau berdaya magis. Ingat ya, kalau kita berbicara puisi di sini sudah termasuk di situ pantun, ya, syair. Nah, itu ya. Kemudian memiliki komposisi bunyi dalam rima dan irama. Jadi artinya ada kesesuaian bunyi di sini, ya, dalam rima dan irama. Kemudian kedudukan kata itu di tengah konteks kata yang lain. Lalu kedudukan kata-kata dalam totalitas puisi itu, kemudian urutan katanya. Nah, ini adalah hal-hal yang digunakan dalam sebuah puisi. Nah, ya. Berikutnya kata-kata dalam puisi. Kata-kata dalam puisi dia bersifat absolut. Arti absolut di sini adalah mutlak. Mutlak atau tidak terbatas. Atau bisa juga
sepenuhnya. Nah, itu arti absolut. Jadi mutlak dia. Kalau memang sudah kata itu yang dipakai, tidak boleh diganti dengan kata yang lain. Walaupun ada sinonim, walaupun ada sinonimnya, kesamaan makna, tapi tidak boleh diganti. Mengapa? Karena kekuatan sebuah kata yang dipakai dalam puisi itu akan berbeda dengan kata yang lain, walaupun maknanya sama. Nah, maka dikatakan dia bersifat absolut. Kemudian demikian juga kalau memiliki kata itu antara satu kata dan kata yang lain, selain memiliki kesamaan makna juga memiliki kemiripan bunyi. Tapi tetap tidak boleh diganti. Nah, itu makanya diksi itu luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika seseorang itu menulis puisi, dia sudah menimbang dengan sangat matang, bunyi yang ditimbulkan oleh sebuah kata dalam puisinya. Dan kekuatan bunyi ini akan hilang ketika dia itu diganti dengan kata lain. Maka kita selaku penikmat membaca puisi itu, ketika ingin membaca puisi itu, kita tidak boleh mengganti dengan kata yang lain. Karena memang sebuah kata yang dipakai itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, berkaitan dengan diksi dalam sastra lama ini, sastra Aceh, yaitu ya puisi, ada 3 hal yang kita lihat. Pertama, perbendaharaan kata. Kemudian yang kedua, urutan kata dan arkais. Nah, kita lihat yang pertama, perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini adalah hal yang sangat penting dalam penciptaan sebuah karya sastra, terutama puisi, ya, termasuk puisi lisan. Mengapa penting? Mengapa perbendaharaan kata ini penting? Pertama, harus dapat mewakili substansi atau maksud yang hendak disampaikan pengarang atau pencipta. Nah, itu alasan yang pertama. Jadi harus dapat mewakili substansi atau maksud yang hendak disampaikan pengarang atau pencipta. Yang kedua, harus dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Nah, itu ya. Harus dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Nah, itulah sebabnya setiap pencipta memilih kata yang sesuai dengan lingkungan hidup mereka, baik mikro maupun makro. Nah, kalau istilah Acehnya ini ya, lat batat kaye bate, artinya adalah seluruh alam dan sekalian isinya, yang hidup dan yang mati. Nah, jadi seorang pencipta puisi itu dia mempertimbangkan bahwa kata yang dipakai olehnya ini harus dapat dipahami oleh masyarakat luas. Nah, maka inilah sebabnya perbendaharaan kata ini menjadi sangat penting. Nah, kalau seandainya kita lihat lat batat kai bate, tadi kan lat batat kai bate ini ya seluruh alam dan sekalian isinya ya. Nah, terkait dengan lat batat kai bate ini ada klasifikasi yang dilakukan oleh Wahab terkait dengan lat batat kai bate ini. Ya. Artinya apa? Di dalam puisi, seorang pencipta dia harus memilih kata yang memang dipakai dalam lingkungan hidup mereka. Dan kata-kata itu haruslah meliputi lat batat kai bate, seluruh alam dan sekalian isinya, yang hidup dan yang mati. Nah,
Berkaitan dengan lat batat kaya bate ini, seorang ahli yang bernama Wahab, dia membagi lat batat kaya bate ini menjadi 9 klasifikasi dalam bahasa Inggris. Pertama, human, kemudian animate, living, object, dan seterusnya. Ya, ini ada 9 lat batat kaya bate. Nah, coba lihat ya, ada urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Human, animate, living, object, terrestrial, substance, energy, cosmos, being. Nah, 9 hal ini berurutan. Jadi dimulai dari manusia dulu. Mengapa dimulai dari manusia dulu? Karena manusia dengan segala macam tingkah lakunya merupakan lingkungan yang terdekat. Nah, itu ya. Jadi jenjang ruang persepsi di atas animate lah istilahnya. Oke ya. Jadi tidak boleh, jadi urutannya human ini bukan di atas, tapi dia yang pertama. Jadi mengapa yang pertama? Karena memang manusia dengan segala macam tingkah lakunya itu merupakan lingkungan yang terdekat. Jadi manusia ini merupakan sumber inspirasi bahasa. Nah, makanya perbendaharaan kata terkait manusia harus banyak. Supaya ketika sebuah puisi dibuat dan orang lain membacanya, mereka juga paham. Kemudian level ke atasnya adalah animate. Animate ini seperti yang saya sebut tadi, dia adalah jenjang ruang persepsi di atas human. Ya. Animate ini artinya makhluk bernyawa. Animate, bukan binatang ya, tapi makhluk bernyawa. Animate. Mengapa level kedua animate? Ya. Mengapa level kedua animate? Dan mengapa animate ini di atas human? Karena manusia hanyalah satu bagian dari makhluk bernyawa itu. Sebaliknya, tidak semua makhluk bernyawa dapat dimasukkan dalam kategori human. Jadi human ini khusus manusia. Sedangkan animate ini setiap makhluk yang bernyawa. Nah, jadi human ini nanti bisa masuk ke animate. Nah, di atas animate adalah living. Living ya. Yang termasuk dalam living ini adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan, kata perbendaharaan kata yang berkaitan dengan tumbuhan ini levelnya di sini nanti. Berada di sini. Ya, mengapa? Karena tumbuhan itu adalah tumbuhan itu hidup kan? Tumbuhan itu hidup. Tetapi tidak semua yang hidup itu tumbuhan. Nah, tidak semua yang hidup itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan di sini. Nah, jadi begitulah seterusnya ya hierarkinya. Semakin ke atas semakin abstrak keberadaannya sampai pada peringkat being ini. Nanti kita lihat sama-sama ya terkait 9 hal ini. Nah, kita langsung lihat yang pertama. Kosakata kategori human. Kosakata kategori human. Jadi dalam berkaitan dengan perbendaharaan kata ini,
banyak puisi yang menggunakan kosakata berkaitan dengan human, atau dapat kata-kata itu dapat digolongkan terkait dengan human, dengan manusia. Itu yang dipakai di dalam puisi. Puisi Aceh. Nah, kalau dirincikan, kosakata kategori human ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jasad manusia, aktivitas badaniah manusia, kemudian aktivitas intelektual manusia, dan sifat manusia. Nah, itu ya. Kalau kosakata yang berhubungan dengan jasad manusia itu banyak sekali. Ini saya buat sebagian saya di sini. Misalnya pa, ule, jungka. Ya. Pa, ule, jungka. Kalau pa itu adalah paha. Pa ini artinya paha dia. Ya. Saya buat sedikit, saya buat arti di sini. Ini paha artinya. Kemudian ule ini artinya kepala. Sedangkan jungka ini artinya adalah rahang. Jadi pa, ule, jungka. Nah. Kemudian kosakata yang berkaitan dengan jasad manusia ini sangat banyak digunakan dalam puisi Aceh. Sangat banyak. Sangat banyak digunakan dalam puisi Aceh. Kemudian merupakan kosakata primer. Kosakata primer. Dan semua manusia normal diyakini mengenal kosakata tersebut. Dan penggunaan kosakata ini mempengaruhi pola pikir manusia dalam menggambarkan eksistensi alam manusia itu sendiri. Ya. Itulah sebabnya mengapa kosakata yang terkait dengan jasad manusia ini banyak sekali dipakai. Ya. Pa, ule, jungka, ya. Itu sangat banyak dipakai. Sangat banyak. Kita lihat satu contoh ya. Ada satu contoh di sini yang bisa saya jelaskan terkait ini. Satu contoh saya buat di sini. Satu contoh hadimaja ya. Hadimaja misalnya saya buat Ujun Sutra. Ujun Sutra Taplung patah pa. Taplung patah pa. Han taplung basah ija. Han taplung basah ija. Ini satu contoh. Satu contoh penggunaan kata yang terkait dengan jasad manusia di dalam puisi Aceh, yaitu hadimaja. Berarti kan pa ini. Pa. Jadi pa ini adalah kosakata yang terkait dengan jasad manusia. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Saya hanya mengambilkan contoh saja di sini. Kalau contoh lain umpamanya ba'ok si'on pu tabuh minyak, ba'gi gosine pu tabuh baja. Mati kon lako rugo kon atra, kepedamo rugo imada. Jadi di sini ada penggunaan o yang tadi ya, ba'u. O itu terkait dengan jasad manusia. Kemudian ba gigo sini, ya gigo juga terkait dengan jasad manusia.
Kemudian keputamo rugo imata. Imata juga bagian dari jasad manusia. Nah itu. Ya banyak sekali ya, tidak mungkin saya menyebutkan satu persatu. Yang kedua, ada juga kosakata dalam puisi Aceh itu yang berkaitan dengan aktivitas badaniah manusia. Ya, aktivitas badaniah manusia. Misalnya ini dia ya. Saya buat contohnya cok. Ya. Cok. Cok ini artinya ambil. Kalau pulang ini artinya bukan wo ya, tapi kembalikan. Kemudian pajuh. Pajuh ini artinya makan. Kalen ini artinya lihat. Nah, ini kan kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Ya. Kemudian ini maaf, ini saya satukan saja ya. Cok pulang ya, cok pulang. Cok pulang ini artinya ambil kembali. Saya buat satu saja. Karena beda antara cok dan pulang. Pulang juga ada. Saya pakai cok pulang saja ya untuk lebih paham ya. Jadi cok pulang itu ambil artinya. Nah, kemudian kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas badaniah manusia ini, manusia itu tidak hanya yang positif, tapi juga yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Hanya saja yang negatif ini dikemas dalam bentuk sindiran. Misalnya begini. Ada idung talo kedih keno gop hu hila. Ada idung talo kedih keno gop hu hila. Nah, di sini selain ada kata yang berkaitan dengan jasad manusia, ada juga yang berkaitan dengan aktivitas badaniah manusia. Kalau yang berkaitan dengan jasad manusia tadi kan ada yang namanya hidung ya. Ini saya buat di sini saja ya supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Ini yang aktivitas badan manusia. Saya ambil yang tidak panjang, yang hadimaja yang tidak panjang. Umpamanya ini. Ada idung talo. Ada idung talo. Kemudian kedih keno gop hu hila. Kedih keno gop hu hila. Nah, perhatikan yang gop hu hila ini. Hu hila ini adalah kata yang berarti hela. Hu hila itu artinya hela. Hela ini kan salah satu aktivitas badaniah manusia.
aktivitas yang memang dilakukan oleh manusia. Maka itu namanya gobhuhila. Apa namanya itu? Gobhuhila ya. Hela. Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesianya, ada hidung talau, umpama hidung tali. Kedih keno gobhuhila, kesana kemari orang hela. Jadi hela itu aktivitas badania manusia. Nah, itu yang saya tidak menyebutkan semua karena memang sangat banyak. Sangat banyak puisi Aceh itu yang menggunakan kosakata yang berkaitan dengan aktivitas badania manusia. Lalu aktivitas intelektual manusia. Ada juga kosakata dalam puisi Aceh itu yang berkaitan dengan aktivitas intelektual manusia. Ya. Yaitu semua kata yang berhubungan dengan aktivitas berpikir manusia. Di antaranya ini ya. Di antaranya ini. Semike, dalil, bud. Semike, dalil, bud. Selain semike, dalil, bud, banyak sekali. Misalnya ingat kedrau, tapike, tameruno, kemudian carong, malim, eleme, bidayah. Ya. Banyak, sangat banyak ya. Misalnya saya tulis ya satu contoh puisi Aceh, yaitu Hadimaja ya. Hadimaja puisi Aceh. Misalnya Nibak tadu get taja. Nah, ini saya buat contoh lain. Nibak tadu get taja. Kemudian merempok akai bicara. Merempok akai bicara. Kalau terjemahannya ini, daripada duduk lebih baik berjalan. Kemudian mendapatkan akal bicara. Akal bicara ini kan berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas intelek manusia. Begitu juga misalnya tamarid. Tamarid itu kan juga tamarid ya, artinya berbicara. Itu juga berkaitan dengan aktivitas badania manusia. Misalnya tadu be bak nyanggok pinah, tamarid be nyanggok bantah. Artinya duduk jangan di tempat orang pindahkan, berbicara juga jangan dengan orang, berbicara jangan yang orang bantah. Nah, itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas intelektual manusia. Kita lihat berikutnya. Yang keempat, kata yang berhubungan dengan sifat manusia. Kata yang berhubungan dengan sifat manusia. Di antaranya ini ya. Ya, semeah, kemudian tekabu, sulit. Nah, itu kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas badaniah manusia. Semeah ini kalau saya buat artinya, semeah itu artinya adalah sombong. Itu semeah itu sombong. Kemudian kalau tekabu itu takabur. Itu takabur. Sedangkan sulit itu sama dengan dusta atau bohong. Ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan sifat manusia. Ya, semeah, tekabu, sulit, ini kan sifat manusia ini. Ya. Kata-kata yang terkait dengan ini banyak sebenarnya. Selain itu ada yang namanya gesuwen, penakut, artinya mulia, artinya juga mulia. Lemah lembut, artinya lemah lembut. Panjuri,
artinya pencuri. Arif, ya, arif artinya juhud, artinya jahat. Itu semua adalah kata yang berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan sifat manusia. Kalau di dalam narik maja kita bisa lihat umpamanya ba si sulit, be tajuk kunci. Nah, ini contoh ya. Saya buat ba si sulit. Ini ya, saya buat di sini. Ba si sulit, be tajuk kunci. Kemudian bak pancuri, be tajuk atra. Nah, bak pancuri, ya, be tajuk atra. Atra ini artinya harta. Jadi kalau artinya ini, pada pendusta jangan berikan kunci. Pada pencuri jangan serahkan harta. Nah, ini ada makna yang terkandung di sini. Ada makna yang terkandung di sini. Nah, maka ini adalah susunan kata yang sudah mutlak, jangan diganti. Jadi di sini ada kata yang berkaitan dengan sifat manusia, ini ya, sulit. Kemudian ini pancuri. Ya. Ada banyak lagi yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari puisi Aceh, yaitu Hadimaja, yang mengandung kata yang berhubungan dengan sifat manusia. Oke, tadi sudah kata yang berkategori human. Sekarang kita lihat level kedua. Level kedua adalah kata yang berkategori animate. Animate ini berkenaan dengan dunia binatang. Kata yang berkenaan dengan dunia binatang. Nah, kalau dunia binatang ini nanti bisa kita kelompokkan lagi. Dia menjadi 5. Ada yang bersayap, misalnya tulu. Tulu itu burung pipit. Kemudian ada yang melata atau reptil, misalnya buaya. Lalu binatang air. Binatang air misalnya engkut, ikan. Engkut, ikan artinya. Kemudian binatang berkaki 4, misalnya kebu. Demo kan berkaki 4 juga, kameng ya. Kemudian binatang kecil atau pengganggu, misalnya lalat, mirah, ruh. Nah, ini kata-kata dalam bahasa Aceh ini juga dipakai ya. Dipakai dalam puisi Aceh. Sebenarnya bukan hanya Neraja ya, tapi saya di sini hanya mengambil contoh. Sebenarnya bukan hanya dalam Hadimaja, tapi di sini saya mengambil contoh di Hadimaja. Di genre puisi yang lain juga ada sebenarnya. Nah, ya. Jadi 5 hal ya, 5 hal dunia binatang di sini. Ada yang bersayap, kemudian ada yang melata atau reptil, ada yang binatang air, kemudian ada yang binatang berkaki 4, dan ada yang binatang kecil atau pengganggu. Ini contoh katanya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh penggunaan puisinya kita bisa lihat misalnya pada ini, lage jampuk di cungring. Nah,
Nah, ini saya buat lagi satu contoh. Lage jampu di chung ring. Lage jampu di chung ring. Kemudian gop marit gop nyantung saring. Ya. Gop marit gop nyan tuong saring. Nah, di sini ada kata jampuk ya. Jampuk itu kan pungguk ya, burung hantu. Burung hantu. Ini kan binatang ini. Binatang. Ini satu contoh yang lain ya. Contoh berkaitan dengan penggunaan binatang ya, penggunaan binatang dalam puisi Aceh. Dalam hal ini adalah neraja. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau yang berkaitan dengan binatang melata misalnya, berkaitan dengan binatang melata atau reptil, misalnya ada kata merua. Misalnya lidah mencabung lage merua. Lidah mencabung lage merua. Itu kan merua itu kan reptil ya. Reptil atau binatang melata. Atau bek tamuayang ngon buya caba. Gitanya rusak hana pat bila. Kalau saya buat contoh di sini, bek tamuayang ngon buya caba. Gitanya rusak hana pat bila. Gitanya rusak hana pat bila. Ya, ini ada kata buya ya. Buya. Saya pindahkan kemari contohnya. Ya. Ini adalah contoh narik maja juga yang di dalamnya menggunakan anime. Beda maya ngan buya caba gitanya rusak hana pat bila. Artinya jangan bercanda dengan buaya nakal, jika terluka tak dapat menuntut bela. Itu artinya jangan kita bermacam-macam dengan seseorang yang jahat bisa jadi. Karena kalau kita melakukan itu, kita nantinya tidak tahu harus bertanggung jawab pada siapa. Nah, jadi ditamsilkan dalam hani maja ini. Beda mayangan buya caba, gedanya rusak hana pat bila. Kemudian ada yang berkaitan dengan binatang air. Nah, misalnya di sini digunakan kata ini ya, kata engkut ya. Engkut. Ini saya buat engkut. Ya. Engkut misalnya tamengan ngan anu umit tamano jipu cikoi tapajubu jipu habih engkut. Artinya berteman dengan anak kecil, kita mandi, dia keruhkan air, kita makan, dia habiskan ikan. Itu ada makna tersirat yang luar biasa di situ ya. Lalu ada lagi kosakata di kategori animate ini yang berkaitan dengan binatang berkaki empat. Binatang berkaki empat. Misalnya ini ya, kebe. Atau kita lihat contoh lain. Contoh lain umpamanya kita
Kita ambil contoh di sini. Pelanduk. Pelanduk itu pelanduk ya. Misalnya le krung le lingkok le udun le pelanduk. Artinya banyak sungai, banyak lekuk, banyak hutan, banyak pelanduk. Nah, itu juga mengandung makna yang luar biasa dengan penggunaan kata pelanduk itu. Pelanduk. Kemudian ada juga puisi Aceh itu di Hadimaja misalnya menggunakan kata yang berkaitan dengan binatang kecil atau pengganggu. Nah, misalnya ini ya, lalat mirah harung. Lalat mirah harung. Selain lalat mirah harung, saya rasa banyak ya binatang yang lain, binatang kecil. Misalnya darut. Darut itu belalang. Kemudian pijit. Pijit itu kepinding ya. Jangak. Jangak ya jangak tentunya. Lalu pit itu semacam kutu hewan lah ya, kutu hewan. Kemudian lalat, ya lalat. Linot itu lebah. Kemudian lalat mirah harung. Lalat mirah harung ini lalat yang merah punggungnya. Kemudian limpun lipan. Lalu ada lagi uno. Uno itu lebah. Kemudian sidom, semut. Nah, misalnya kalau yang pakai sidom, misalnya mati sidom sabab mame. Artinya mati semut karena manis. Kalau pakai linot misalnya, lage linot lambak me. Artinya seperti tahi lebah dalam batang asam. Pak me itu batang asam. Jadi di sini dia menggunakan kata linot. Binatang, kata binatang. Ya. Jadi banyak sekali ya, saya tidak mungkin menuliskan di sini. Yang penting pengantar bahwa memang dalam setiap puisi Aceh itu dia menggunakan perbendaharaan kata yang luar biasa. Yang tadi sudah kita lihat ada kata-kata yang terkait dengan human, dengan manusia. Apakah dia itu aktivitas badaniah manusia, aktivitas berpikir manusia, sifat manusia, atau juga berkaitan dengan animate atau binatang. Apakah dia itu binatang bersayap, melata, air, binatang air, berkaki 4, binatang kecil atau pengganggu. Itu digunakan dalam puisi Aceh. Dan pemilihannya itu luar biasa ya. Misalnya lalat mirah harung. Mengapa dia tidak menggunakan lalat yang lain, tapi yang dipilih adalah lalat mirah harung? Karena memang ada makna tersembunyi dari lalat mirah harung ini, mungkin dari sifatnya ya. Atau misalnya kepinding ya. Kalau kita lihat contoh, mati pijit sabab darah, mati gajah sabab busa. Mengapa dia menggunakan pijit? Mengapa tidak menggunakan yang lain? Nah, itu luar biasa ya. Ada makna yang terkandung di pijit itu. Dan kekuatan diksinya itu luar biasa. Ya. Kita lihat kosakata berikutnya yang berkaitan dengan living, hidup, kehidupan. Di sini menurut konsep yang diajukan oleh Wahab tadi, bahwa kosakata yang berkenaan dengan tumbuhan, kosakata living ini adalah kosakata yang berkenaan dengan tumbuhan. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap puisi Aceh itu ada juga yang memilih kata berupa kata-kata yang berkaitan dengan tumbuhan. Misalnya ini, gajah, trieng, limeng, atau jilatang. Limeng belimbing. Limeng itu artinya adalah belimbing. Nah, ini kan kategori ya. Kalau kosakata yang berkaitan dengan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tanaman hias atau bunga, kemudian tanaman keras, tanaman konsumtif, dan tanaman liar atau pengganggu. Ini 4 klasifikasinya. Dan
Ini contoh kosakatanya gacha. Gacha itu kan termasuk ke hiasan ya. Kemudian tring, bambu. Ya, tring itu bambu artinya kan termasuk ke tanaman keras. Tanaman keras ya, hidupnya lama. Kemudian limeng, limeng itu belimbing. Belimbing kan masuk ke konsumtif. Konsumtif itu artinya dia itu dipakai oleh orang dalam bumbu masak ya, misalnya ya. Lalu kata yang berkaitan dengan tanaman liar atau pengganggu misalnya jelatang. Nah, ini juga ada kosakatanya ya. Misalnya kalau saya ambil satu yang berkaitan dengan gacha misalnya. Berkaitan dengan gacha. Hana patut tapu patut, gaki untut tabu genta. Hana layak tapu layak, jaro supa tabu gacha. Nah, ini ya, gacha tanamannya dan seterusnya ya ini ya. Oke, kemudian ada juga dalam puisi Aceh itu kosakata kategori objek. Nah, tadi sudah kita lihat kategori living, sekarang kategori objek. Apa itu kategori objek? Kata-kata yang berkenaan dengan mineral, yaitu benda padat homogen, bersifat tak organis yang berbentuk secara alamiah, dan mempunyai komposisi, ini bukan komposisi ya, mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya sangat banyak. Nah, itu. Misalnya, ini ya, emas, beso, besi, minyak. Nah, ini juga kata-kata yang terkait dengan ini juga digunakan dalam puisi Aceh. Ini hanya contoh yang saya buat. Banyak sekali sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi kita lihat kosakata kategori terestrial. Ya, kosakata kategori terestrial. Kosakata kategori terestrial ini ditandai oleh predikasi terhampar. Jadi geografi lah ya, berkaitan dengan geografi. Misalnya sungai, laut, gunung, hutan, dan padang. Nah, jadi kata-kata yang berkaitan dengan ini, sungai misalnya krung, ya, itu ya. Kalau kita lihat klasifikasinya, ada yang berkaitan dengan misalnya ini ya, gunung. Ada kata-kata dalam puisi Aceh itu yang menggunakan kata yang berkaitan dengan gunung ini. Misalnya gli itu kan ada kaitan dengan gunung ya. Utun ada kaitan dengan gunung juga. Lalu rimba juga ada kaitan dengan gunung. Itu kategori terestrial. Jadi terestrial ini terhampar ya. Ditandai oleh predikasi terhampar atau geografi. Lalu kosakata kategori substance. Kosakata kategori substance. Nah, apa yang dikatakan dengan kosakata kategori substance ini? Substance ini dia berasal dari kata substantia. Itu substance. Berasal dari kata substantia. Artinya apa? Artinya substantia ini artinya bahan, hakikat, zat, isi. Jadi substance ini adalah hakikat, zat, atau isi maknanya. Nah, ya. Nah, kata ini terbentuk dari sub, ya, terbentuk dari sub dan ster. Ster artinya berdiri, ya, ster. Bukan stance ini, tapi ster ya. Ster. Ya. Kalau saya buat kata, namanya ini ya. Jadi, maksudnya begini, sub, jadi kata substance tadi, sub, ya. Kemudian ster. Nah, ini maksudnya ster. Ster ini artinya berdiri atau berada.
yang diterjemahkan dari bahasa Yunani hypostatis. Hypostatis. Ya. Kemudian, istilah ini mengacu pada substratum yang mendasari dan mendukung perubahan. Istilah ini mengacu pada substratum yang mendasari dan mendukung perubahan. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan substance ini misalnya ada kata asap, awan, gentut. Ya. Ini ya, asap, awan, gentut ya. Ini. Gentut. Maaf. Ya. Gentut. Kata asap, awan, gentut ya. Misalnya kalau dalam puisi, dalam Hadimaja misalnya asap jiputunyo apui dali jiputunyo medelui. Nah, itu kan kata yang berkaitan dengan ruang atau bergerak, lembab ya, lembab atau inersia ya, lembab. Kemudian ada kata yang juga berkaitan dengan energi. Ada kata yang berkaitan dengan energi. Kalau kategori energi ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan mendatangkan tenaga atau kekuatan tertentu. Misalnya ini ya, angin, redup, cahaya atau beli, kilat, gelanti. Ini kan mendatangkan kekuatan tertentu. Angin bisa mendorong. Jadi kata-kata ini itu digunakan juga dalam puisi Aceh. Misalnya kalau angin, pecikoi peregam angin, pemuen kawi tan mata. Nah, itu artinya memberikan harapan pada sesuatu. Kalau terjemahannya, pecikoi mengerukan air, peregam angin menggenggam angin, pemuen kawitan mata artinya mempermainkan pancing tak bermata. Nah, itu satu contoh kata, satu contoh Narimaja yang di dalamnya terdapat kata angin yang termasuk dalam kategori energi. Lalu ada lagi kategori kosmos. Kategori kosmos. Kategori kosmos ini adalah penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan alam semesta dan segala isinya atau dunia yang terdiri atas berbagai benda seperti bumi, matahari, bulan, bintang atau tata surya ya. Misalnya apa yang berkaitan dengan ini? Bulan misalnya ya, matahari, bumi. Ya. Bumi misalnya ya, Bomo ya tentunya ya, bahasa Acehnya Bomo. Lalu mata uro. Mata uro. Kemudian apa lagi ya? Bulan ya. Bulan. Bulan ini bulan. Ya, kemudian bintang. Termasuk di dalamnya tata surya, galaksi. Ini ada juga yang menggunakan kata-kata ini, kata bungo misalnya. Atau bulan ya. Bulan kita lihat, oh sakit mita udun, oh suput bulan mita sua. Artinya hendak buang air besar mencari hutan, ketika gelap bulan mencari obor. Sua itu artinya obor. Kalau bungo misalnya lagi kedidi han harap ke bungo. Artinya seperti kedidi tidak percaya pada bumi. Nah, itu ya. Itu kata-kata yang berkaitan dengan kategori kosmos. Lalu yang berkaitan dengan being, kategori being. Being ini artinya kata yang menggambarkan entitas berupa konsep abstrak. Konsep abstrak ya. Artinya
kita tidak bisa melihat dengan mata, itu namanya abstrak. Gemasih kan tidak bisa kita lihat dengan mata ya, tapi bisa kita rasakan. Nah, itu ya. Gemasih. Gemasih ini saya buat artinya di sini ya. Gemasih ini artinya adalah pengasih. Gemasih. Kemudian ada juga gasih ya, sama itu masuk juga kategori B. Lalu sayang. Sayang ini juga artinya sayang. Sayang. Kemudian kanjai. Kanjai ini artinya air. Itu ya. Kalau kita lihat contoh pemakaiannya, misalnya untuk kata gemasih ini. Kalau kita lihat contoh, setia mati gemasih papa. Artinya setia mati pengasih papa. Itu ya. Artinya. Dan banyak yang lain ya. Kita lihat berikutnya adalah urutan kata. Urutan kata atau ada istilah dalam bahasa Inggrisnya yaitu word order. Word order. Nah, ini yang kedua. Kalau yang tadi diksi ya. Tadi kata yang berkaitan dengan diksi, yang pertama kan perbendaharaan kata. Sedangkan yang kedua adalah urutan. Jadi dalam penulisan puisi, yang pertama yang sangat esensial itu adalah perbendaharaan kata. Jadi perbendaharaan kata terkait dengan kata-kata tertentu itu mempengaruhi eksistensi sebuah puisi, mempengaruhi kekuatan sebuah puisi. Nah, selain perbendaharaan kata, juga harus diperhatikan yang ada dalam puisi itu adalah urutan kata atau word order. Urutan kata dalam puisi itu bersifat beku. Arti beku adalah tidak boleh dibolak-balik. Misalnya urutannya BA, tidak boleh kita balik AB, tidak boleh. Tetap seperti itu urutannya. Nah, jadi sifatnya beku. Beku ini artinya frozen ya, frozen. Saya buat arti di sini frozen. Walaupun menyalahi kaidah bahasa, tetapi kalau memang urutan sudah seperti itu tidak boleh diubah. Dalam Nirajah, kalau kita lihat dalam Nirajah, salah satu puisi Aceh juga. Dalam Nirajah itu kalau kita lihat ada urutan kata yang memang menyalahi aturan. Tetapi karena memang urutan katanya seperti itu, tidak boleh diubah. Kalau diubah, akan banyak risikonya. Salah satunya adalah tidak adanya kekuatan magis lagi di situ. Makanya urutan kata tidak boleh diubah sama sekali. Harus benar-benar diperhatikan. Nah, begitu ya. Jadi kalau memang diubah bisa jadi nanti kekuatan magisnya tidak ada atau bisa jadi risikonya maknanya akan berubah. Nah, maka dalam puisi itu urutan kata itu sangat penting. Urutan kata itu sangat penting dan tidak bisa diubah posisinya. Mengapa demikian? Karena hampir semua misalnya pantun ya. Pantun itu salah satu puisi Aceh. Pantun itu diciptakan dengan berpedoman pada harmonisasi bunyi yang ditimbulkannya. Jadi ada kesesuaian bunyi yang ditimbulkannya. Ketika urutan kata diubah, harmonisasi tadi menjadi hilang. Nah, kemudian dari segi urutan ini, kalau kita lihat sebenarnya pantun puisi-puisi Aceh itu, terutama pantunnya, ini fokusnya di pantun. Ada yang urutan katanya itu 4 baris. Ada yang 3 baris.
ada yang 2 baris. Nah, ini urutan kata seperti ini tidak boleh diubah. Misalnya ya, yang 3 baris. Mati gajah tinggai gading, mati rimung tinggai kuring, mati urung tinggai nama. Nah, ini ya. Kalau saya buat ya, saya buat di sini. Contohnya, mati gajah tinggai gading. Kemudian mati rimung tinggai kuring. Ya. Kemudian mati urung tinggai nama. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau saya terjemahkan, ini mati. Nah, kalau saya terjemahkan, misalnya mati gajah tinggai gading. Ini artinya mati gajah tinggal gading. Mati rimung tinggai kuring, ya ini ya. Artinya mati harimau tinggal lorengnya. Kemudian mati urung tinggai nama. Artinya adalah mati orang tinggal nama. Nah, urutan kata di sini ya, terutama antara baris pertama dan baris kedua itu menimbulkan bunyi yang harmonis. Sehingga pantun ini ya, dia tidak dapat diganti letaknya. Misalnya ya, kalau kita ganti letaknya, misalnya gajah mati tinggai gading, rimung mati tinggai kuring. Ini kita ubah misalnya ya. Nah, ini gajah mati tinggai gading, rimung mati tinggai kuring, kemudian urung mati tinggai nama. Nah, urutan seperti ini walaupun memang sebenarnya bisa kita ubah, tetapi karena memang polanya sudah seperti tadi yang pertama saya buat, artinya disebut mati dulu disebut, dia akan mengganggu harmonisasi puisi itu. Nah, mengapa mengganggu? Karena kan kalau kita lihat, mengapa mati ini dipakai di awal? Nah, gitu ya. Mengapa mati ini dipakai di awal? Ya. Karena mati pada setiap baris itu untuk menciptakan efek psikologis tertentu. Mati ini kan untuk menciptakan efek psikologis tertentu. Supaya orang tahu ya, misalnya mati. Jadi ada efek bagi jiwa seseorang ketika kata mati itu disebutkan terlebih dahulu. Akan beda efek psikologi ketika disebut gajah dulu, gajah mati, rimung mati, urung mati, beda. Tapi ketika disebut mati gajah, ada efek psikologis tertentu di situ. Makanya digunakan kata mati ini. Demikian juga dengan kata gading dan kuring, itu tidak bisa dipindahkan posisinya. Mengapa? Kalau dipindahkan, itu akan menimbulkan kekacauan semantis. Kekacauan makna. Ya. Nah, itu ya. Jadi, terkait dengan urutan kata ini tidak boleh diubah. Selain mengganggu konsep semantis tadi, dia juga bisa mengganggu rima ya. Misalnya ya, saya sebutkan satu contoh yang lain ya. Bube dua jap, serkap dua muka, keno pihdo, kedih pihrap, ban dua pat, meteme laba. Nah, dari Harimaja yang saya baca tadi, itu ada persamaan bunyi ya, akhir antara baris pertama dan baris ketiga. Saya buat contohnya ya. Saya tulis saja supaya bisa dilihat ya. Misalnya bube
bube 2 jab. Bube 2 jab, serekap 2 muka. Serekap 2 muka. Kena pito, kedih pihrap. Kena pito, kemudian kedih pihrap. Ban 2 pat mutumi laba. Ban 2 pat mutumi laba. Ya, coba perhatikan ya. Jadi antara baris pertama, ini ya, baris pertama dan baris ketiga, yaitu ini ya, muka, kemudian laba. Nah, ini kan ada persamaan bunyi ya, AA. Ada persamaan bunyi. Kemudian ada juga persamaan bunyi di tengah, persamaan bunyi tengah baris pertama, yaitu kata jab. Nah ini ya, jab. Up. Dengan serekap. Ini. Bunyi akhir baris jab dan serekap ya. Jab dan serekap ini. Jab dan serekap. Itu ada persamaan bunyi akhir baris kedua. Baris kedua. Yaitu rap. Nah ini. Rap ini. Jadi up, up. Up, up, up. Ini ada hubungan ini. Maka tidak boleh diubah urutannya. Ketika diubah urutan kata, itu akan mengganggu harmonisasi bunyi ini. Mengganggu harmonisasi bunyi. Jadi, tidak boleh. Begitu ya. Nah, jadi urutan itu merupakan hal yang sangat krusial juga ya dalam proses, dalam sebuah puisi. Yang ketiga adalah arkais. Nah, arkais ini, kalau kita berbicara tentang arkais, arkais ini adalah kosakata yang sudah kurang lazim digunakan, bahkan tidak diketahui maknanya lagi oleh orang Aceh. Itu arkais namanya. Dan ini cukup banyak kita temui di pantun Aceh, misalnya Hadimaja. Hadimaja ini kan jenis puisi Aceh yang sudah sangat tua. Yang kalian pelajari kemarin itu puisi Aceh yang sudah sangat tua. Ada yang sebagiannya berbentuk pantun, ada yang lagi berbentuk peribahasa, pepatah, perumpamaan, tamsil, ibarat, pemeo ya, yang pernah kalian pelajari dengan Ibu Iba. Di sana banyak kita temukan kosakata yang memang sudah kurang lazim dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ini saya sebut satu contoh ya. Abin misalnya. Contoh, abin dalam pantun ini. Ini saya buat di sini dulu. Abin. Misalnya, lage jin siblah abin. Nah, ini kan hampir tidak dipakai lagi dalam kehidupan masyarakat. Ini, kata abin ini. Abin ini hampir tidak dipakai lagi dalam kehidupan masyarakat. Hampir tidak terdengar ya, padahal kosakata ini kosakata bahasa Aceh, abin. Nah, apa itu abin? Nah, abin itu, mohon maaf, abin itu pentil susu. Ya, pentil susu, buah dada wanita, itu abin. Tapi sekarang tidak dipakai lagi. Nah, atau kalau kita lihat contoh yang lain, aula laka. Aula laka. Misalnya dalam kalimat ini ya. Misalnya narid aula laka. Narid aula laka but mu bulaga. Ya, but mu bulaga. Nah, narid aulalaka but mublaga.
Ini artinya adalah aulalaka di sini artinya adalah bicara sopan. Narit aulalaka, bicara sopan. Tapi orang hampir tidak kita temukan ya. Ini kalau diteliti menarik sekali ini ya. Arkais, kosakata arkais dalam puisi Aceh. Kalau kita teliti itu sangat menarik. Nah, jadi itu yang disebut dengan arkais. Ya. Oke, cukup itu hari ini. Akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya tentang gaya bahasa. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.